Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian hari ini? Saya berharap dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan senantiasa ada. Terlepas dari apapun yang harus kita lalui, kita percaya bahwa penyertaan yang sempurna itu tidak akan pernah berkurang dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan berdoa sebelum membuka kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa, kami bersyukur sekali lagi sebab Engkau baik masih mengizinkan kami. Kami punya waktu untuk duduk diam sebentar dan untuk mendengar kebenaran-kebenaran-Mu. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk bisa menolong kami sekalian dan menolong setiap Bapak Ibu Saudara, bahkan hamba yang menyampaikan, diteguhkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang rencana, rancangan dalam hidup kita ini. Manusia kita pada umumnya pasti punya rancangan, pasti punya rencana. Kita mau melakukan segala sesuatu pasti kita rencanakan, pasti kita rancangkan. Dan kita tidak mau ketika kita merencanakan dan merancangkan itu akan pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Maka kita merancang dan rencanakan segala sesuatunya itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya hasil yang didapat sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cuman persoalannya seringkali kita dalam merencanakan dan merancangkan segala sesuatu itu kita melupakan Tuhan untuk kita libatkan di dalamnya. Maka ketika rancangan atau rencana itu kemudian kurang berhasil begitu atau bahkan nggak berhasil, kita mulai nanya nih sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kan aku sudah merencanakan ini dan itu, aku sudah merencanakan membuat rancangan dan segala macam, tapi kenapa juga hasilnya tidak sesuai seperti yang saya inginkan? Bapak Ibu saudara, tidak salah kita merencanakan, merancangkan segala sesuatu dengan baik, dengan teliti, dengan cermat, dengan berbagai perhitungan, karena tentunya semua keinginan dan harapan kita sama ketika kita merancangkan atau merencanakan segala sesuatu itu hasilnya sesuai yang kita harapkan. Tapi kadang dalam segala bentuk kesibukan kita merancang, merencanakan apapun saja yang sedang kita bangun, sedang kita rancangkan atau sedang kita rencanakan itu, kita kadang lupa untuk melibatkan itu semua. Kita bawa di bawah kaki Tuhan untuk minta Tuhan terlibat secara penuh agar langkah kita tidak hanya menurut pemikiran kita, menurut pengalaman kita, atau menurut strategi yang terbaik yang mungkin bisa kita dapatkan melalui bacaan, melalui informasi apapun bentuknya. Kita percaya bahwa melalui itu sudah cukup. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu melibatkan Tuhan. Kadang kita lupa, bukan berarti kita nggak melibatkan Tuhan selama ini, tapi seringkali atau kecenderungan kita lupa. Kadang kita lupa melibatkan Tuhan dalam seluruh apa yang sedang kita rancang dan kita rencanakan itu. Maka kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, sebab kata firman Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 dari bacaan kita dalam Yesaya 55 ini menyatakan dengan jelas. Di ayat 6 diawali dengan pernyataan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus diminta terus untuk mencari Dia. Dan kemudian kita juga percaya bahwa ketika kita mencari Dia, kita gak akan disia-siakan oleh Tuhan dalam pencarian kita kepada Tuhan. Dan kemudian kenapa kita harus terus mencari Dia? Sebab begini dalam ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan kemudian jalanku bukan jalanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita belajar menyelaraskan irama rancangan Tuhan
jalan Tuhan dengan rancangan dan jalannya kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara, kita akan berhadapan dengan bagaimana kita harus berjuang untuk sekali lagi bahwa ini harus selaras, harus seirama, bagaimana bisa sama, bagaimana saya bisa mengerti saya harus seirama dengan rancangan dan jalannya Tuhan. Ya nggak ada cara lain kecuali tadi kata firman Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kemudian kita jadi paham dan kemudian kita jadi mengerti bahwa rancangan Tuhan ternyata kalau pas kita klopkan dengan rancangan kita nggak masuk. Jalan yang mau kita tempuh ternyata nggak masuk dengan yang jalan-jalan yang Tuhan mau. Nah, manusia seringkali adalah tetap bertahan, tetap kekeh, tetap ngotot ketika jalan dan rancangannya tidak sama dengan Tuhan. Tetap menganggap bahwa Tuhan bisa maklumin kok apa yang saya rancangkan, jalan yang sedang saya buat, Tuhan pasti maklumin kok gitu. Nah, itu kesalahan kita. Maka kemudian ketika apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita itu ternyata tidak terjadi, kita mulai mencari kesalahan. Seringkali kita lupa untuk menyalahkan diri sendiri dalam setiap tindakan. Kita cenderung menyalahkan sekitar, menyalahkan orang lain, bahkan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Kenapa dia tidak turut serta dalam seluruh rancangan dan jalan-jalan yang sedang saya buat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar. Kita sedang merancangkan apa? Kita sedang membuat jalan-jalan apa dalam hidup kita? Tuhan ingin kita nggak salah rancangan dan juga nggak salah jalan. Supaya sama, seirama dengan rancangan dan jalan Tuhan. Tidak ada jalan lain sebelum memulai segala sesuatunya. Kita melibatkan Tuhan dan kita mencari Tuhan. Carilah Dia, kata firman Tuhan dalam ayat ke-6 tadi, dalam Yesaya 55. Jadi bukan salah Tuhan kalau pada akhirnya kita menemui kegagalan. Karena kita memang tidak taat, karena kita juga tidak mau dengar-dengaran, dan bahkan kita juga tidak meminta Tuhan untuk terlibat dalam seluruh hal yang sedang kita buat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain dengan kita pengen apa yang kita rancang dan apa yang kita bangun dan jalan-jalan sedang kita buat ini jadi sama dengan yang Tuhan mau, ya kecuali kita datang. Cari saja Tuhan, Tuhan ini bagaimana. Sekalipun jawabannya tidak segera atau mungkin kita harus tunggu, tapi kita bisa kok dikasih oleh Tuhan pencerahan bahwa dalam berbagai situasi keadaan ini ditunjukkan Tuhan sebagai sebuah jawaban terhadap apa yang sedang kita pergumulkan dalam seluruh rancangan yang sedang kita buat hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi pada saat ini saya ingin kita sekalian kembali disadarkan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Cari Tuhan Bapak Ibu Saudara, berseru kepada Tuhan, dan kemudian kita jadi tahu bahwa oh ini ternyata memang gak sesuai ya Tuhan. Ya sudah, jangan nekat gitu ya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih begitu. Karena ketika kita tetap mengambil langkah kita sendiri, maka kemudian resikonya ya kita sendiri yang akan menanggungnya. Oleh sebab itu saat ini saya mendorong kita sekalian, cari Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan ingat bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, dan jalan-jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kita yang harus menyelaraskannya, kita yang harus menyamakan derap langkahnya. Bukan Tuhan yang ngertiin kita, tapi kita yang berusaha untuk mengerti maunya Tuhan. Ada banyak berkat yang bisa kita terima ketika kita mencoba terus untuk menyelaraskan langkah irama ini. Derap langkah ini sesuai dengan Tuhan yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong setiap kita Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami dengar siang ini. Kiranya kebenaran-kebenaran ini menolong kami sekali lagi di tengah segala rancangan dan jalan-jalan yang sedang kami buat. Mari biarlah kami melibatkan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami tahu bukan tangan kami atau hasil kerja keras bahkan pemikiran kami sendiri, tapi ada Tuhan yang menuntun sehingga kami memiliki keputusan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya karena Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Engkau baik, berkati seluruh jemaat Tuhan siapapun yang mendengar saat ini, dan biarlah mereka diberkati dalam seluruh keberadaan mereka. Entah mereka sedang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, tapi biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menerangi dan memimpin langkah seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.